Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yoakim dan Santa Anna sepertinya tidak ada teks kitab suci yang secara jelas menyebut nama mereka, dan diakui nama ini, Yoakim dan Anna ini adalah ibunya Bunda Maria atau simbahnya Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apa artinya ketika gereja kita semua mengangkat ini menjadi peringatan dalam tradisi liturgi? Maknanya adalah bahwa mereka berdua ini ambil peran dalam sejarah keselamatan Tuhan. Meskipun sekali lagi teks kitab suci tidak menyebut itu, kedua nama itu. Dan mereka berperan tentu saja karena pertama-tama menjadi simbahnya Yesus. Kalau kita mencoba merenungkan konteks hidup kita, kok bisa ambil peran dalam sejarah keselamatan? Kalau kita bercermin hidup kita masing-masing, iman akan Tuhan kita warisi dari siapa? Mungkin bukan dari simbah kita, betul ya? Atau mungkin juga bukan dari orang tua kita, tetapi bahkan dari orang yang kita kenal dalam perjalanan hidup kita. Bisa jadi. Nah, maka dalam konteks seperti itu sepertinya kita susah untuk merenungkan, karena leluhur kita tidak semua mewarisi iman akan Yesus. Tapi lebih dari itu adalah sejarah keselamatan apapun itu mewariskan kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan dari pendahulu leluhur kita. Maka dengan begitu sebetulnya pewaris iman bisa kita kembangkan tidak pertama-tama dari garis daging kita, darah kita, tetapi bisa jadi dari siapapun yang pernah berjasa, yang mengantar kita sampai kita merasa diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Maka dalam konteks pengalaman kita, baiklah kita mengenangkan mereka, siapa yang pernah menuntun kita sampai pada kita percaya kepada Yesus. Barangkali bukan leluhur dalam arti sedarah garis lurus ke atas,
Tapi bisa jadi orang lain yang sampai sekarang membuat kita bersyukur. Untung aku dikenalkan, sehingga aku terselamatkan. Nah, dalam pengertian itulah kita hari ini mengenangkan mereka yang pernah berjasa dalam hidup kita, dalam hal mengantar kita sampai percaya kepada Yesus penyelamat kita. Nama Yoakim sendiri artinya Tuhan menganugerahi, sedangkan Ana artinya rahmat. Baik Tuhan menganugerahi ataupun rahmat, sama-sama itu pemberian dari atas, dari Allah dalam bahasa kita. Moga-moga pemberian-pemberian itu juga masih kita terima, siapapun nama kita. Berkat, anugerah, dan seterusnya. Yang itu semua menjadikan kita makin mengimani Tuhan selalu menyertai kita. Moga-moga kita yang masih hidup juga memiliki tanggung jawab yang sama, mewarisi iman kepada anak-anak kita, generasi kita selanjutnya. Supaya apa? Sejarah keselamatan itu terus berlangsung. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.